Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Arawinda. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Mari kita simak apa itu pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Pertama, yang akan dibahas tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kedua, tanda titik dipakai di bagian belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dan singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausal. Ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Bahasanya saja tentang tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerintah pemberian. Keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya itu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh
pergantian baris. Kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Yang kesekian, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa keseruan atau perintah yang menggambarkan kesesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ketiga, tanda petik digunakan atau dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus atau makna khusus. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Ketiga, tanda garis miring dapat dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengungkapan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali maupun
dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang sebelum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force major, de facto, de jure, dan exploitation, de ilhom par ilhom. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.